Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Terdapat permintaan antrian ya 150.000 tiket untuk pertandingan terakhir Inter musim ini di San Siro yang akan ditandai dengan penyerahan piala dan konser musik. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita. Berita yang pertama teman-teman terkait perpanjangan kontrak Lautaro Martinez. Di sini diberitakan Lautaro Martinez diberitakan akan menandatangani perpanjangan kontrak menjelang camp pelatihan pramusim. Buset, masih lama banget. Kemudian di sini dituliskan bahwa kapten Inter asal Argentina ini meminta gaji sebesar 9-10 juta euro per musim dan tanpa klausul pelepasan apapun. Proses negosiasi perpanjangan kontrak ini ditunda setidaknya hingga 20 Mei untuk menunggu tanggal berakhirnya masa pinjaman uang Oktri. Akan tetapi, Lautaro Martinez dan Inter secara verbal sudah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa kerjasama hingga tahun 2029. Aduh, ternyata gara-gara status peminjaman uang ke Oktri ya, jadinya perpanjangan kontrak ke Lautaro Martinez jadi berlarut-larut. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman. Jadi di pertandingan minggu lalu ya melawan Sassuolo ketika kita kalah, ternyata itu adalah penampilan ke-200 Bastoni. Aduh, mohon maaf banget Bastoni ya, penampilan yang ke-200 harus ternodai dengan kekalahan home and away dari Sassuolo. Akan tetapi menariknya teman-teman, beberapa hari setelah pertandingan, ini ada penghargaan untuk Hakan Calhanoglu. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Inter di bulan April. Ya cocok sih, bahkan menurut gue bukan cuma sekedar pemain terbaik di bulan April ya. Mungkin menurut gue dia akan bersaing ketat dengan Lautaro Martinez ya untuk menjadi pemain terbaik Serie A di musim ini. Dan ngomong-ngomong penghargaan teman-teman, ini luar biasa, pelatih terbaik di dunia Simone Inzaghi telah menerima penghargaan lagi nih, kali ini dari Bulgarelli Award sebagai pelatih terbaik Serie A di 2023-2024. Berarti di musim ini Simone Inzaghi sudah berhasil memboyong 2 penghargaan individual yang paling prestisius di Serie A ya, yaitu ada Enzo Brazzo Award dan Giacomo Bulgarelli Award. Top deh Simone Inzaghi, dia masih muda banget. Harapan gua semoga Simone Inzaghi bisa menjadi the next Carlo Ancelotti ya, pelatih Italia yang sangat sukses di Eropa, dan semoga dia juga bertahan lama di Inter. Kemudian lanjut berita yang berikutnya. Seperti yang teman-teman ketahui, pelatih Primavera kita, Christian Cifu, diminati oleh Ajax Amsterdam ya untuk menjadi bagian dari tim teknis. Ada yang bilang juga untuk menjadi asisten manajer. Nah, ini Inter sekarang mulai mencari pengganti Cifu untuk melatih tim Primavera musim depan. Berdasarkan berita yang berkembang saat ini, ada nama Francesco Baldini, teman-teman. Ini manajer tim Serie C, Trento. Trento sendiri di musim ini bertengger di peringkat 10 grup A Serie C. Jadi di Serie C itu ada 3 grup teman-teman. Grup A, grup B, grup C. Jadi ini kayak di Indonesia lah, ada wilayah barat, wilayah timur gitu ya. Nah, yang menarik dari Serie C ini teman-teman, karena terdiri dari 3 grup ya, grup A, grup B, grup C, maka penentuan juaranya melalui playoff. Yang masuk ke babak playoff adalah juara masing-masing grup ya. Juara grup A, grup B, grup C. Ini ketiganya diadu untuk menentukan siapa jawara Liga Italia Serie C. Oh ya, balik lagi ke penggantinya Cifu. Ini Francesco Baldini, gue lihat prestasinya di Trento biasa-biasa aja. Bahkan di Serie C aja peringkat 10. Kenapa dia yang diincar untuk menggantikan Cifu ya? Ya, siapapun itu pelatih yang dipilih, semoga tetap membawa tim Primavera kita bersaing di papan atas ya. Karena sekali lagi, semenjak diakuisisi oleh Suning, tim Primavera kita telah mendapatkan 3 kali Scudetto. Kemudian lanjut berita berikutnya terkait jadwal perayaan Scudetto teman-teman. Selama ini kan masih belum jelas, kita cuma tahu bahwa perayaan Scudetto akan dilangsungkan di pertandingan lawan Lazio, karena disitulah partai home terakhir kita di musim ini. Akan tetapi masih belum pasti untuk jadwal kick off-nya, dan ternyata penyebabnya ini teman-teman, di sini diberitakan bahwa Serie A akan mengkonfirmasi jadwal kick off Giornata 37 dan 38 setelah pertandingan semifinal Europa League dan Conference League. Jadi ternyata teman-teman, jadwal pertandingan Inter Lazio dan pertandingan lainnya ya di Giornata 37 dan 38 menunggu
menunggu hasil dari Atalanta, Fiorentina, dan juga AS Roma ya, yang saat ini masih menjadi wakil Serie A di kompetisi Eropa. Ya udahlah ya teman-teman, nggak apa-apa kita ngalah, tetapi yang penting semoga ada perwakilan Serie A yang juara di Europa League maupun di Conference League. Nah ini teman-teman, menariknya walaupun masih belum pasti jadwal kick-off Inter Lazio, tetapi La Gazzetta melaporkan bahwa terdapat permintaan antrian ya 150.000 tiket untuk pertandingan terakhir Inter musim ini di San Siro yang akan ditandai dengan penyerahan piala dan konser musik. Di sini dikatakan bahwa setiap orang hanya bisa membeli maksimal 2 tiket yang akan dibuka di hari Selasa 7 Mei dan kemudian pada hari Rabu adalah pembelian tiket khusus untuk member Inter Club. Lalu kemudian di sini dituliskan juga teman-teman hal yang menarik nih. Pada pembelian tiket kali ini dilarang untuk mengganti nama pembeli. Hal ini dilakukan untuk membatasi aksi para calo. Aduh, calo ada di mana-mana ya ternyata. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, ada berita Mercato untuk musim depan ya. Ada 2 kabar baik nih. Ada pemain muda kita yang berpotensi bisa menjadi cuan, menjadi pundi-pundi untuk belanja transfer kita. Yang pertama, Tuttosport memberitakan bahwa Sevilla tertarik untuk mempertahankan Lucien Ogome, tetapi tidak dengan harga 8 juta yang selama ini diminta oleh Inter. Akan tetapi apabila Inter mau melepas pemain muda Prancis ini di harga 5 juta, maka klub Spanyol tersebut akan mempertimbangkannya. Lalu kemudian berita yang kedua, La Gazzetta mengabarkan bahwa Valencia dan Stuttgart tertarik pada Martin Satriano. Inter menghargai penyerang muda Uruguay ini dengan harga 6 juta. Wah lumayan banget, Ogome 5 juta, kemudian Satriano 6 juta ya teman-teman. Menurut gua ya udahlah lepas aja. Itu Ogome kayaknya sulit banget bersaing di tim utama Inter ya. Sekarang aja kita punya Aslani dan Fratesi yang usianya tidak terpaut jauh dari Ogome. Dan tetap saja sulit banget itu mereka berdua menembus tim inti. Gimana Ogome? Begitu juga Satriano. Walaupun kita butuh penyerang untuk musim depan, tapi tetaplah penyerang muda kita ada sangat banyak. Selain Satriano kita punya Esposito, punya Valentin Carboni. Lalu kemudian bahkan Pinamonti kita masih punya klausul buyback ya, pembelian kembali. Jadi ya udahlah, ikhlasin aja supaya kita segera bisa ngumpulin uang ya untuk beli Siskae dan juga Gudmundsson. Lalu kemudian kabar Mercato lainnya, setelah tadi dari 2 pemain muda, kali ini beritanya dari 2 pemain yang sangat senior. FC Internews mengabarkan bahwa sangat kecil kemungkinan Juan Cuadrado akan memperbaharui kontraknya di Inter untuk musim depan. Pemain asal Kolombia ini akan lebih memilih untuk tetap bermain di Eropa. Namun sejauh ini belum ada tawaran konkret yang didapatkan. Sehingga kemungkinan besar dia akan berlabuh di Liga Argentina, Brazil, Meksiko, dan bahkan mungkin di Arab Saudi. Nah untuk kasus Cuadrado ini, walaupun kepergian dia tidak akan menghasilkan uang sepeser pun ya, karena dia perginya bebas transfer. Akan tetapi setidaknya dengan kepergian Cuadrado, kita punya slot kosong untuk gaji ya. Kita bisa gunakan slot gajinya Cuadrado untuk pemain-pemain lain. Lalu kemudian berikutnya dari La Gazzetta, di sini diberitakan bahwa terlepas dari pernyataan Inzaghi yang memuji kontribusi Arnautovic, namun penjualan mantan penyerang Bolonya ini akan diapresiasi oleh semua orang di klub. Dengan kepergian ya, berarti Inter bisa merekrut striker keempat yang bisa memberikan performa lebih baik lagi. Inter saat ini sedang mencari klub-klub yang berminat pada penyerang Austria ini, baik klub-klub di Eropa maupun di Arab Saudi. Inter membandrol Arnautovic di harga 5 juta. Ya udahlah kalau Arnautovic gue ikhlas lahir batin, udah saatnya dia dijual, kita lepas aja. Akan tetapi untuk Alexis Sanchez, kalau dia mau jadi striker nomor 5, mau nurunin gajinya lagi, ya udahlah lebih baik kita pertahankan aja. Ya tapi itu ya, asumsinya adalah menjadi striker nomor 5 yang menit bermainnya paling sedikit. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.